Sobat Inspiratif, balik lagi di Kacamata Inspiratif. Kali ini kita kedatangan tamu dari Politeknik Baja Tegal dan jadi finalis Duta Gender 2024. Pak Panji, boleh perkenalan diri dulu, Pak? Oke, perkenalkan, nama saya Panji Saputra, biasa dipanggil Panji. Sekarang ini saya duduk di bangku kuliah semester 6 di Prodi Teknik Otomotif. Kalau kesibukannya nih saat ini apa aja nih Mas? Lagi apa? Untuk kesibukan sekarang ini, di sisi lain saya kuliah, saya juga alhamdulillah mengajar di SMK di Ponorogo Baksiu. Itu ngajarnya dari kelas apa tuh? Kelas 1, 2, Oke. 10, 11? Untuk mengajar, saya ngajar di kelas 10 dan juga kelas 11 TKRO, Teknik Kendaraan Ringan. Berarti ngajar mesin-mesin gitu, Mas? Iya, dimulai dari perawatan, perbaikan, terkait dengan kendaraan mobil. Kan kuliah di otomotif ya. Apa sih yang membuat milih di jurusan teknik otomotif itu? Oke, ini menarik banget sih, karena sebelumnya kenapa saya mengambil di teknik otomotif, karena background saya di SMK. Dulu saya sekolah di SMK BPD, Bakti Prasetyawaro, dan kebetulan saya mengambil prodi teknik ototronik, otomotif elektronik, yang sekarang ini juga bisa dibilang masih sejalur dengan prodi kuliah saya. Makanya kenapa sempat waktu itu mikir mau coba lintas jurusan, tetapi saya berpikir juga karena kalau semakin lintas jurusan otomatis saya mulai dari nol lagi. Makanya daripada aku mulai dari nol lagi, coba terusin aja. Toh juga prospek teknik otomotif juga nggak begitu buruk. Luas juga. Sayang juga ya Mas. Karena udah belajar di SMK-nya, jadi sekalian lanjut ya. Betul banget. Kalau organisasi nih mengikuti apa aja nih Mas? Untuk organisasi di kuliah, yang pertama saya mengikuti organisasi Fosil, Forum Studi Ilmiah. Dan yang kedua juga saya mengikuti Racana. Ya, apa itu Racana? Kalau mungkin di SMK itu penegak gitu ya, pradana atau penggalang kalau di SMP. Nah kalau semakan di kuliah namanya Racana. Itu pramuka tingkat kuliah. Oh, pramuka. Ya. Terus ada lagi? Untuk sekarang ini cuman itu. Gimana sih cara ngatur kuliah, organisasi, terus ada proyek-proyek juga nggak? Kebetulan memang saya sibuk di kuliah dan juga organisasi. Kebetulan juga memang untuk sekarang ini saya lagi sibuk ngerjain terkait dengan proyek inovasi. Nah, proyek inovasi sendiri juga kebetulan saya juga mengikuti lomba Krenova, kreatif dan inovatif di Kabupaten Tegal, yang sekarang ini prosesnya sedang berjalan. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya lolos di babak 7 besar. Dan alhamdulillah nanti juga di tanggal intinya akhir Juni ini bakal ada pameran di Kabupaten Tegal terkait dengan proyek inovasi saya. Itu pribadi atau ada per kelompok itu? Itu kategorinya umum. Dan saya kelompok 2 orang. Jadi ada teman saya yang bantu terkait dengan proyek inovasi ini. Dari Politeknik juga atau? Dari Politeknik juga. Berarti udah lolos ya, jadi tinggal. Udah lolos. Jadi kebetulan di tahapannya itu ada tahapan administrasi dan juga tahapan wawancara. Kedua tahapan tersebut sudah saya lalui. Nah ini tinggal 2 tahapan lagi nih ya. Tahapan pameran juga presentasi. Kalau semakin keduanya lolos, otomatis bisa aja juara 1 gitu. Amin. Oh ya, dilihat dari CV nih pernah ngikutin magang MSIB juga. Betul banget. Magang MSIB ini batch berapa, terus di mana nih penempatannya? Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu ya MSIB itu apa ya, mungkin barangkali teman-teman ada yang nggak tahu ya. MSIB itu magang studi independen bersertifikat. Nah, MSIB ini program dari Kemendikbudristek. Salah satu inovasi program juga dari Kemendikbudristek yang menjembatani para mahasiswa di Indonesia untuk belajar di para mitra yang kerjasama gitu. Kebetulan saya waktu itu di MSIB batch 7
di Mitra Kementerian Pertanian. Waktu itu saya magang di sana di Kementerian Pertanian, untuk tempatnya di Solo, Sukoharjo. Saya banyak banget kegiatannya. Dari mulai kami terjun ke lapangan, kita sosialisasi dengan masyarakat, dan juga kami melakukan pembimbingan bagaimana mengatasi masalah-masalah yang ada di pertanian, sehingga kami mahasiswa seolah menjadi jembatan untuk memberikan solusi kepada para petani, seperti itu. Selain itu juga, selain saya terjun sosialisasi ke petani, kami juga dituntut untuk bikin proyek inovasi. Nah, proyek inovasi ini diharapkan bisa menjawab permasalahan-permasalahan para petani yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Gitu. Itu dibayar nggak sih, Kak? Untuk program ini alhamdulillah di tahun 2024 dibayar. Sebulan bisa mencapai 2.800.000. Oh, gede tuh guys. Gede banget. Terus berapa bulan ya? Di tahun 2024 4 bulan. 4 bulan. Kalau sekarang tuh masih ada MSIB nggak sih? Betul. Kan menterinya udah ganti ya? Iya, betul banget. Untuk sekarang ini MSIB ada kemungkinan bakal diadakan lagi. Tetapi kurang tahu kalau misalkan bakal ada biaya uang saku gitu per bulannya. Ya. Karena menurut Kementerian sekarang mengatakan bahwa program MSIB sedang dirumuskan terlebih dahulu, sedang dikulik terlebih dahulu sehingga mencapai keputusan konkret gitu kan. Tapi nggak tahu, kemarin kabarnya kalau nggak salah program MSIB tahun 2025 itu tidak ada pendanaannya, nggak ada uang saku, sayang sekali. Tapi di program MSIB juga sangat bermanfaat sekali bagi mahasiswa tentunya, karena ini juga sangat menjadi privilege bagi kita seorang mahasiswa, karena selain kita terjun ke mitra yang bonafit gitu ya, Kementerian Pertanian dan mitra-mitra lainnya yang kerjasama dengan Kemendikbudristek, setelah dari selesai program tersebut bakal ada sertifikat yang didapatkan. Bukan hanya ada sertifikat dari mitra, tetapi sertifikat dari Kementerian Pendidikan. Resmi itu ya? Resmi. Dapat pengalaman, sertifikat, buat taruh di CV tuh bagus guys. Betul banget. Boleh diminum dulu mas? Mungkin. Siap. Kita biar nggak tegang-tegang banget ya. Betul banget. Selain ini magang nih, pas kuliah kan aku baca di CV tuh ada pernah jadi finalis Duta Genre Kabupaten Tegal. Itu prosesnya apa aja sih? Waktu kapan? 2024 ya? Jadi untuk proses Duta Genre sebenarnya tahapannya sangat panjang dan cukup menguras pikiran banget gitu ya. Karena prosesnya dari mulai seleksi administrasi, di seleksi administrasi kami disuruh untuk membuat video perkenalan. Bukan hanya video perkenalan, tapi juga kita harus mengirimkan CV yang menarik, yang bakal portofolio gitu kan. Nah, dari situ saja sudah melihat bahwa proses seleksinya nggak main-main gitu kan. Dari mulai seleksi administrasi bakal disaring 50 besar dari Kabupaten Tegal. Nah, setelah dari 50 besar lolos seleksi administrasi, bakal ada seleksi wawancara. Nah, di tahapan seleksi wawancara ini bakal disaring lagi menjadi 15 besar. Gitu. Nah, setelah selesai seleksi wawancara, diumumkanlah finalis Duta Genre gitu kan. Finalis Duta Genre sebanyak 15 besar. Nah, saat sudah mencapai 15 besar, alhamdulillah saya juga lolos terhadap finalis Duta Genre 15 besar. Nah, kalau misalkan sudah di tahapan finalis, maka prosesnya panjang lagi sampai menuju puncak acara gitu loh. Nah, saat menuju puncak acara itu berselat 1 bulan. Nah, proses 1 bulan itu kami dikarantina, diberikan materi, kami disuruh untuk aktif bertanya, aktif menjawab, dan lain sebagainya. Proses karantina juga kami disuruh untuk menampilkan bakat kami. Ada yang menampilkan bakat tari, ada juga yang menampilkan bakat silat, dan lain sebagainya. Di situ campur aduk. Nah, kebetulan waktu itu saya menampilkan bakat menyanyi sambil main gitar gitu. Itu salah satu bakat saya, dan yang menjadi harapannya ini menjadi prospek terus berkembang di bakat saya. Dan waktu itu saya bawakan di finalis Duta Genre di penilaian bakat.
gitu. Nah, setelah sudah prosesnya selesai, waktu karantina, sampai pada akhirnya di puncak acara. Nah, waktu puncak acara, kami sudah dibimbing tuh di karantina gitu kan. Udah dibimbing bagaimana nanti kamu cara berjalannya, saat pembukaannya gimana gitu kan. Agar paling tidak bisa menarik perhatian dari para audiens atau para penonton gitu. Nah, prosesnya panjang, sangat benar-benar menguras pemikiran juga, menguras tenaga juga gitu kan, karena 1 minggu saya disuruh untuk berangkat, disuruh untuk mempelajari materi yang baru yang sebelumnya belum Nggak tahu tahu, ya. belum tahu sama sekali karena emang background saya itu dari PMR bukan dari PIK-R. Gitu. Kalau dari PIK-R mungkin ada gambaran terkait materi-materi duta genre. Kalau di PMR nggak ada sama sekali, beda sama PIK-R. Gitu. Makanya 1 bulan itu sangat benar-benar menguras pemikiran. Sampai akhirnya di puncak acara kita ditanya oleh juri gitu kan, satu audiens kita maju satu persatu gitu kan, kayak Miss Indonesia. Terus Miss Indonesia gitu kan, maju legak-legok, terus ditanyakan soal seputar materi duta genre gitu kan. Tanya kita disuruh menjawab. Nah, saat itu alhamdulillah saya mencapai babak 8 besar. Setelah 15 besar, saya tersaring lolos ke 8 besar. Tapi sayang sekali nggak sampai lolos 5 besar. Tapi itu justru menjadi apa ya, di luar ekspektasi saya. Ekspektasi saya cuman sampai finalis aja. Karena emang dari awal saya nggak berekspektasi tinggi soal duta genre. Karena emang sebelumnya nggak tahu apa-apa soal duta genre. Gitu. Nggak ada background di situ juga ya? Nggak ada background di situ juga. Karena kayaknya ini menarik deh. Iya. Coba ikutan lah gitu kan. Ternyata sampai 8 besar. Berarti awalnya udah iseng nih. Iya, iseng. Genre itu apa ya? Generasi apa gitu? Genre itu generasi berencana. Jadi genre sama genre itu sebenarnya beda. Oh ya maaf. Genre itu biasanya kalau genre itu kan musik ya. Apa namanya? Iya, genre. Betul. Nah, ini tuh genre. Nah, singkatan dari generasi berencana. Itu biasanya kalau di apa namanya? Di kemasyarakat itu apa? Jadi sosialisasinya. kami mensosialisasikan terkait dengan generasi berencana untuk masa depan yang akan datang. Kami remaja dituntut untuk bisa mensosialisasikan kepada remaja kita duta genre seolah menjadi role model terkait remaja sekarang ini agar harapannya remaja sekarang ini tidak terjun tidak kenakalan remaja, seks bebas dan lain sebagainya. Kami dituntut untuk mensosialisasikan itu. Itu seorang duta genre. Berarti ke SMP, ke SMA gitu? SMP, SMA, ke masyarakat umum. Menurut Mas nih, kalau yang lebih penting tuh pengalaman langsung atau kayak pelatihan bersertifikat itu? Atau dua-duanya? Kalau menurut aku sih pelatihan bisa dibilang penting ya. Karena saya juga mengikuti pelatihan. Skill gitu. Ya? Skill. Dan juga kalau bisa dibilang langsung terjun gitu kan, ikut serta dalam prosesnya juga bagus gitu kan. Kadang kalau pelatihan kan kita hanya disuruh untuk mendengarkan tanpa praktek langsung ya kan. Tapi kalau misalkan kita ikut kompetensi gitu, kita merasakan atmosfernya, kita merasakan gimana daya juangnya untuk meraih juara gitu kan. Makanya keduanya penting. Balik lagi gimana kita memposisikan diri untuk dalam keadaan itu tuh kita perlu apa tuh. Kalau proyek Renova ini? Jadi Renova ini salah satu proyek lanjutan. Sebenarnya lanjutan dari program MSIB. Jadi di MSIB kan kami dituntut untuk membuat proyek inovasi ya. Nah, proyek inovasi saya kalau boleh saya sampaikan itu terkait pengendali hama burung berbasis Internet of Things. Pengendalian hama burung berbasis Internet of Things. Jadi emang masalah di Sukoharjo, di Solo gitu ya, para petani, karena kebanyakan di Sukoharjo itu klasternya petani padi, gitu. Jadi banyak sekali para petani padi di sana, gitu. Makanya yang menjadi permasalahan sesuai dengan apa yang saya coba tanyakan ke para petani menjawab, kami mempermasalahkan soal burung. Seringkali kalau semakan hampir masa panen, itu banyak sekali burung, hampir 30%
total keseluruhan yang dimakan oleh burung. Itu jelas merugikan para petani. Sehingga saya coba untuk menjawab permasalahan tersebut. Karena emang kalau dilihat dari jurnal ya, dari riset manapun ada yang mengembangkan terkait proyek ini, tetapi tidak sampai benar-benar diimplementasikan. Terjun langsung gitu ya. Diimplementasikan dan juga berhasil. Makanya saya bertekad kepada diri saya sendiri agar proyek ini tuh benar-benar jadi dan bisa diimplementasikan di petani gitu dan bisa bermanfaat. Makanya saya terus berkembang untuk harapannya hal-hal yang sudah pernah saya implementasikan kemarin sempat udah jadi kan, udah diimplementasikan dan para petani menyampaikan bahwa proyek ini kurang efektif karena kita menggunakan sensor gerak. Jadi batasan untuk menggunakan sensor gerak itu sangat sensitif ya. Karena gerakan apapun, contoh nih padi, kalau gerakan secara terus-menerus, dia sensor secara otomatis akan terdeteksi. Jadi kedeteksinya tuh burung atau gimana? Bukan hanya burung, jadi benda yang bergerak secara terus-menerus karena angin itu terdeteksi, sehingga itu secara otomatis tidak efektif, tidak benar-benar mendeteksi objek burung untuk agar si proyek ini tuh mengusir burung tersebut. Makanya di Krenova ini saya coba mengembangkan menggunakan CCTV. Jadi kami memanfaatkan CCTV sebagai kamera yang sudah diintegrasikan dengan Python. Ya, sistem ini tuh harapannya bisa benar-benar mendeteksi objek burung. Agar harapannya proyek ini tuh benar-benar efektif dan bisa diimplementasikan di petani. Gitu. Misalnya nih, Mas punya dana bebas atau dari tim sendiri itu, proyek impiannya yang pengen diwujudin itu apa? Sebenarnya terkait proyek yang pengen benar-benar diwujudin gitu ya. Proyek ini yang sekarang saya coba jalankan. Karena proyek inovasi pengendali hama burung yang saya sekarang ini coba kembangkan itu benar-benar memakan budget banyak gitu. Karena namanya proyek inovasi ya. Terkadang kita beli alat, contoh CCTV. Nah, kita beli alat ternyata pas datang tidak sesuai spesifikasi. Jelas itu merugikan. Ya CCTV harganya 500.000, pas datang tidak sesuai spesifikasi, otomatis kita harus jual lagi, harus beli lagi. Iya kalau semakan dijual harganya utuh sama 500.000. Nah ini beda 50%-nya hampir. Makanya hal-hal semacam itu yang membuat benar-benar kekuras banget keuangannya gitu. Dan untuk sekarang ini untuk proyek ini udah mencapai pengeluarannya udah sampai 4 juta gitu. Karena namanya proyek inovasi ya tadi yang saya bilang. Jadi kadang kita beli padahal kita udah mencari infonya tuh. Ya kayak infonya ini bener nggak gitu kan. Sekarang ini kan dibantu dengan artificial intelligence ya. Kadang artificial intelligence juga nggak sepenuhnya benar-benar membantu. Makanya kadang kita udah beli di online karena kan sekarang toko offline jarang jual kayak gitu. Apalagi proyek-proyek untuk elektronika gitu kan. Saya beli di online, datang tidak sesuai spesifikasi sehingga harus dibeli lagi. Iya kalau bisa diretem, kadang nggak bisa diretem. Iya. Makanya itu harapan dan impian saya untuk proyek inovasi agar nantinya proyek inovasi pengendali hama burung berbasis IoT ini bisa benar-benar diimplementasikan di masyarakat. Kalau pekerjaan nih di bidang otomotif, kan ini udah kayak bikin proyek, terus ngajar juga. Pengen nggak sih kayak nyoba keluar dari zona nyaman selain otomotif itu? Untuk saat ini sebenarnya aku ada gambaran pengen sekali mempelajari terkait informatika. Karena proyek yang sekarang ini saya kembangkan itu benar-benar ada kaitannya dengan informatika. Dari mulai coding gitu kan. Coding itu benar-benar informatika banget itu. Ya kan, nggak ada otomotif mempelajari coding gitu kan. Makanya nggak tahu kapan gitu kan. Saya berharap bisa mempelajari terkait teknik informatika gitu. Tapi kalau semakin kita pikir kita mau pindah ke jurusan lain, kita harus mulai dari nol lagi gitu kan. Makanya saya coba benar-benar terpusatkan dulu nih di teknik otomotif sampai benar-benar lulus di S1. Nah, kalau semakin udah lulus S1, kalau semakin ada rezekinya mau coba lanjut studi di teknik informatika. S2-nya.
Ya, S2-nya atau S1 lagi? S1 dulu boleh, terus nanti ke S2 teknik informatika. Terakhir nih, Ya. buat pesen-pesen buat teman-teman mahasiswa yang ingin aktif atau pengen berkembang lebih maju lagi, lebih tinggi lagi, barangkali ada pesan-pesannya untuk mahasiswa. Oke, untuk pesan-pesannya singkat saja ya. Asik, singkat saja. Jangan mungkin tadi yang disampaikan Mbak Deswa gitu ya. Kita jangan terus-terusan berada di zona nyaman. Kita harus keluar dari zona nyaman. Jangan terus-terusan main TikTok, game dan lain sebagainya gitu ya. Kita harus keluar dari zona itu. Kita kembangkan harapan Indonesia yang bakal generasi emas 2045 gitu ya. Sehingga kita bukan hanya sebagai penonton, tapi kita juga harus sebagai pelopor, ikut serta di dalamnya gitu kan. Itu sih kata-kata untuk teman-teman semuanya yang di luar. Wah, luar biasa nih obrolan kali ini bersama Mas Panji. Obrolannya agak berat menurut aku karena aku nggak paham banget tentang otomotif, tapi aku jadi sedikit tahu gara-gara Mas Panji. Mungkin segitu saja obrolan kali ini. Barangkali ada yang mau episode lainnya itu apa temanya? Komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!